Selamat datang di Kalosa Gadget sama aku Cilen, dan di depanku sudah ada Lenovo Legion ya. Ini seri terbaru keluaran tahun ini. Nah, kepo nggak sih sama performanya gimana? Tapi sebelum itu kita tonton viralnya terlebih dahulu. Legion Pro 5 16i RX8 dengan i9 13900HX, RAM-nya 16GB DDR5 dengan SSD-nya 1TB untuk harganya sendiri di 30-an juta. Di tiap paket pembelian udah include Windows Plus dan Office 2021 serta garansi ADP dan Premium Care andalan Lenovo. Untuk desainnya sendiri khas Legion ya besti, premium, bahannya aluminium untuk bagian punggung layar dan polikarbonat untuk sisanya. Excelnya aman, kokoh, bisa dibuka pakai satu tangan, keyboardnya full size RGB 4 zona, grid travel 1,5 mm, feel ngetiknya pas dan mantap. Dimensinya sendiri ada di 36,3, 26,4 dan 2,5 cm dengan beratnya di 2,5 kg. Nggak bisa dipungkiri, memang display gaming laptop Lenovo itu one of the best ya, yang di market sekarang itu kayak nggak ada yang sebagus ini. Untuk seri Legion Pro 5 ini, ukurannya tuh 16 inch, WQXGA, resolusinya ada di 2K, IPS panel 500 nits, anti-glare, 100% sRGB, 240Hz, dan udah ada G-Sync di dalamnya. Nyaman untuk digunakan nge-game maupun condong ke content creation. Untuk portnya seperti footage berikut. Sama seperti di seri Legion pada umumnya, mayoritas ditaruh di belakang. Untuk HDMI-nya bisa up to 8K 60Hz, Type-C-nya sendiri 3.2 Gen 2, support data transfer, power delivery 140W, dan DisplayPort 1.4. Lanjut ke bongkarannya. Untuk RAM bawaannya 16GB DDR5 upgradable, SSD bawaannya 1TB M.2 PCIe NVMe Gen 4 upgradable juga. Untuk kecepatan SSD-nya sendiri punya Samsung ya besti, cepat juga, read-nya di 6000-an, write-nya di 4900-an. Lanjut ke baterainya sekarang, dan for your information ya besti, adapternya duar, bisa bikin nabok maling auto pingsan ya, ini gede banget 300 watt sebesar ini. Dan di PC Mark 10 modern Office, Wi-Fi backlit-nya mati, mode balance, kecerahan layar 50% dapat di 5 jam. Ini impresif banget sih. Lanjut ke fiturnya, secara fitur dia ini masih sama dengan seri-seri sebelumnya. Wi-Fi-nya 6E masih sama, Bluetooth-nya 5.1 juga. Fitur yang paling banyak customnya di Lenovo Vantage juga masih sama, GPU overclock, overdrive, GPU working mode yang ketambahan di GPU mode juga masih sama sih. Atur backlit RGB-nya juga bisa. Terus juga ada shortcut fungsional seperti FNR untuk atur refresh rate layarnya, FN spasi untuk setting RGB light, dan FNQ untuk setting kipas. Dan berikut ini adalah penampakan webcam laptop ini, masih sama seperti di seri sebelumnya, 1080p 30fps. Udah cukup oke untuk melakukan online streaming ya pakai webcam bawaan laptop ini. Dan di sini ada di samping kanan ya untuk matiin kamera. Lanjut kita lihat performance-nya. Yang pertama kita lihat dari segi CPU-nya. Ada di sini ya detailnya. Intel i9 13900HX 24 core, 8 P-core, 16 E-core dengan prosesor base powernya ada di 55 watt. Kita lihat yang pertama di R15, dapat di 4618. Lanjut ke R20 single core, dapat di 783 dan multicore-nya di 10907. Lalu lanjut ke R20 10 kali, rata-ratanya dapat di 11222. Lanjut ke R23 single core, dapat di 2039 dan multi core-nya di 25372. Lanjut yang terakhir, render Blender CPU 1 menit 29 detik. Untuk grafisnya sekarang, GPU RTX 4060, VRAM-nya 8GB, maksimum graphic power ada di 140 watt saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita masuk ke setting Nvidia Counter Panel juga lebih banyak opsinya. Ada mode Optimus di display mode juga. Kita lihat pengetesan yang pertama. Rendering Premiere single layer 1 menit cut-cut tanpa efek 4K ada di 56 detik aja besti. Lanjut ke Blender GPU ada di 32 detik doang. Dan masuk ke gaming sintetisnya, Time Spy dapat di 11.281.
Lanjut ke stress test, nggak lolos di 95,4% dengan suhunya di 75-an derajat Celcius. Lanjut yang terakhir ada Fire Strike, dapat di 23.848. Dan berikut ini adalah hasil perbandingan laptop ini dengan laptop lain yang sudah kami uji sebelumnya. Dan di sini kelihatan di mana Legion Pro 5 ini udah masuk jajaran top 5 di list kami. Masuk ke gaming realnya sekarang. Aku mau kasih tahu dulu, tapi sebelumnya ya, yang pertama aku setting ke high performance Nvidia processor, GPU overclock juga, mode laptop performance, pastinya baterainya juga kecolok terus ya guys pastinya. Kita lihat yang pertama di Dota 2, rata kanan resolusinya dari 2K, dapat di 180 sampai 200-an fps. Nah, untuk di rata kiri resolusi 1080 dapat di 205 sampai 220 fps. Lanjut ya, game CSGO, setting bawaannya langsung 2K, rata kanan, range-nya itu 200 sampai 260 fps. Dan kalau di rata kiri sendiri ya besti, resolusinya 1080, dapat di 340 sampai 360 fps. Lanjut ke Cyberpunk, rata kanan di DLSS nyala, ray tracing-nya nyala, dapat di 78 fps. Dan ketika ray tracing-nya mati, dapat di 47 fps. Ketika di DLSS-nya aku matiin, ray tracing-nya nyala, dapat di 15 fps. Dan ketika ray tracing-nya mati, dapat di 27 fps. Lanjut lagi ke game Tomb Raider ya, rata kanan di DLSS-nya nyala, dapat di 130 sampai 140 fps. Dan ketika di DLSS-nya aku matiin, dapat di 80 sampai 100 fps. Lanjut ada Horizon 5 ya, rata kanan, ray tracing-nya high, dapat di 72 fps. Dan ketika ray tracing-nya mati, dapat di 69 fps. Kesimpulanku mengenai Legion Pro 5 dengan CPU Intel Gen 13 dan juga RTX yang terbaru juga ya besti, 4000 series. Intinya nggak usah ragu untuk main game AAA ataupun game FPS rata kanan, karena laptop ini kalian udah lihat adem ayem meskipun badai menghadang. Untuk upgrade-nya sendiri dari seri sebelumnya yang paling kerasa itu di bagian layarnya. Refresh rate-nya naik jadi 240 Hz dan juga nits-nya naik jadi 500 nits. Untuk ketahanan baterainya juga lebih baik dibandingkan laptop gaming pada umumnya ya, ada di 5 jam. Melihat dari harganya, laptop ini juga cocok untuk kalian yang memang terjun ke bidang profesional editing, terus arsitek, atau desain interior, ataupun profesional gaming ya. Dimana laptop itu perannya sebagai sumber penghasilan kalian, mengeluarkan uang 30 juta untuk menghasilkan yang lebih dari 30 juta gitu. Kalau menurut kalian laptop ini cocok untuk siapa? Tulis di kolom komentar. Dan overall poinnya seperti ini ya. Alhasil rata-ratanya ada di 8,3. Dan sekian video review kita hari ini. Kamu boleh komen aja kalau kalian ada pertanyaan terkait, and don't forget to subscribe our YouTube channel dan like kalau kalian suka video ini. Dan juga kami ada sosial media di sini, kalian boleh cek dan follow juga ya, karena kami banyak event-event menarik di bulan ini. And kami juga ada e-commerce di sini. Kalau kalian dari luar kota dan mau beli laptop, boleh banget ya mampir ke e-commerce kami. Dan kami juga ada toko offline untuk kalian arek-arek Malang yang nonton ya, Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Kota Malang. And see you on the next video. Bye bye. Aku mau bawa pulang laptop ini, boleh nggak? Aku ambil ya.